Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 jam setengah 10 pagi. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan harga Bitcoin, juga berita hari ini bagaimana. Sebelum kita ke teknik analisa dan data on-chain, gue berdoa semoga rencana yang sudah kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar semuanya ya guys. Dan sebelum itu kita mau iklan dulu ya. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gua guys. Karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Gak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Oke, sebelum ke data on-chain, gue mau mengingatkan bahwa hari ini ada FOMC meeting jam berapa nih ya? 14.30 waktu Amerika, berarti di kita sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah, kalau di kita berarti udah tanggal 28-nya, di mereka baru tanggal 17 ya guys. Ini adalah keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga atau tidak, yang memang kan potensi kenaikan sampai dengan 75 basis poin, yang dimana berarti Fed Fund itu yang tadinya cuma 1,75% dinaikkan, digerek lagi menjadi 2,50%. Nah, berarti tinggal kita lihat aja sekitar 15 jam lagi apakah keputusan The Fed itu akan mempengaruhi harga pasar kripto dan juga saham Amerika. Nah, cuma kalau kita lihat pembahasannya kemarin berarti ya, kalau di Amerika tuh berarti sekarang jam berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 11, 11, 10, 9, 8, 7. Kan bedanya 12 atau 14 jam ya. Berarti di sana jam 7 malam. Nah, pada pagi harinya memang ada pembahasan terkait saham-saham Amerika, meliputi saham-saham properti sih sebenarnya di sini. Nah, apakah memang akan mempengaruhi pasar ya, gue juga belum tahu, karena memang keputusan itu kan semua ada di tangan para investor ya. Bila mana memang reaksi pasar itu jelek menghadapi FOMC ini dan cenderung panik, maka banyak investor atau traders yang keluar dari pasar. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari jadwal-jadwal yang ada, ini tuh pembahasannya hanya mereview report yang ada sih sebenarnya. Jadi gua harap sih nggak ada stimulus-stimulus yang akan menyebabkan penurunan harga ya. Nah, jadi ya kita harap memang nggak ada bad news di sini. Dan ya udah, berarti nanti kita tinggal menunggu keputusan The Fed aja ya, sekitar 15 jam lagi lah. Dan kalau kita lihat data on chain, basically melalui exchange reserve di sini memang matrix itu masih menurun ya, lower selling pressures kalau kita lihat dari sini. Dan kalau kita lihat berdasarkan matrixnya sendiri ya memang menurun ya berdasarkan chartnya. Berarti dalam beberapa hari belakangan memang akumulasi itu besar ya dibandingkan distribusinya yang masuk ke dalam exchanger. Nah, berarti memang betul valid tekanan jual itu dia mulai kecil dalam beberapa hari belakangan walaupun ada penurunan. Nah, kita bisa pastikan bahwa penurunan kemarin, penurunannya sih sebenarnya dikit sih ya, itu disebabkan dari pasar derivatif yang memang dominasi pasarnya itu short selling guys. Nah, teman-teman juga bisa lihat di open interest. Dengan melihat open interest yang menurun, berarti per tanggal 19 kemarin ada penutupan kontrak berjangka. Ini tuh nggak ada pembukaan kontrak berjangka sampai dengan hari ini sih guys. Jadi ya teman-teman harus melihat dominasi pasar saat ini short selling di future market. Kalau teman-teman yang scalping ya nggak jadi masalah sih sebenarnya, tinggal spekulasinya bagaimana aja dan menggunakan ilmu technical analisisnya bagaimana untuk bermanuver di pasar Bitcoin atau altcoin gitu kan. Nah, cuma kalau untuk yang swing trading mau mencari entry untuk longing buy positions jauh gitu ya, panjang, ya gue harap teman-teman harus melihat dan mencari bottom pada multi time frame-nya biar teman-teman tuh bisa menduga oh ternyata harga berpotensi ke harga sekian ya, atau teman-teman ya trading after breakout trend line juga nggak jadi masalah kalau teman-teman memang melihat ada chart patternnya seperti itu ya. Cuman yang paling pasti adalah kalau teman-teman memang mau swing trading, mau ngambil panjang gitu kan, ya teman-teman harus mencari
level bottomnya berdasarkan Fibonacci sih yang paling enak menurut gue ya untuk melihat level support berdasarkan rasio Fibonacci. Dan kalau kita lihat dari MPI pun ya masih sama ya guys, moderately selling, berarti ada penjualan. Wajar sih sebenarnya akhir-akhir bulan kayak gini tuh pasti akan ada selalu penjualan karena untuk operasional ya. Nah untuk technical indicator pun semua masih netral, belum ada yang oversold, belum ada yang overbought juga. Jadi pasar saat ini masih belum tentu apakah memang harga mau naik atau justru harga itu mau turun. Kalau gini tuh cenderung konsolidasi sih ya, jadi ya teman-teman harus waspada aja karena pasar saat ini kan rasanya memang masih berada pada capitulation phases, yang dimana berarti masih berada pada ketidakpastian, keraguan, bimbang jadinya pasar ya. Sedangkan kalau kita lihat dari beberapa indikator yang ada di data on-chain pun banyak para investor atau traders yang beli dalam keadaan nyangkut dan juga masih holding Bitcoinnya. Walaupun kita juga tahu bahwa ada penjualan signifikan, itu pun memang dalam keadaan rugi. Nah mayoritas saat ini pun sama, shorter holder pun masih holding Bitcoin walaupun mereka itu rugi. Jadi majoritinya itu seperti itu ya guys ya, karena mungkin melihat ada potensi harga itu masih bisa bergerak naik setelah FOMC meeting depan ini. Dan yang pasti sih kita kan bulan Agustus itu udah menemukan 2 kali bullish ya, 2020 2021. Jadi possibly banget 2022 itu dia bullish juga, sampai dengan nanti September kita melihat bearish dan juga Oktober nanti kita ketemu lagi bullish. Nah jadi yang kita harus fokus kepada 3 bulan ini ke depan, karena November Desember gua rasa pun ya akan tergonjang ganjing lah ya, karena kan memang ada potensi resesi global kan yang akan terjadi. Nah teman-teman ya harap bersabar aja dan tetap saving money, gunakan money management yang baik gitu. Jangan terlalu juga jor-joran ngeluarin uang, terus tekan juga lifestyle-nya. Kalau memang nggak perlu untuk beli, nggak usah beli. Untuk beberapa waktu ke depan ya gue harap sih sampai dengan akhir 2023 global economy itu udah mulai recover seperti itu ya guys ya. Kalau untuk technical analysis sebenarnya gue belum ada perubahan sih ya. Gue masih prefer bahwa harga itu naik sampai dengan ke 22.163 di sini ya, membentuk sebuah triangle. Jadi teman-teman bisa fokus dulu aja ke analisa yang ada di sini, tinggal nanti kita akan update lagi aja terkait smaller time frame-nya gitu. Ya jadi kalau gue harap sih sebenarnya teman-teman harus berhati-hati aja ya, walaupun nanti di sini adalah area konsolidasi. Cuma kalau kita lihat dari IMEI 20, IMEI 50 ini ya, sama IMEI 200 4H-nya memang dia dead cross gitu. Jadi possibly untuk dia menurun pun ya sangat besar, dan penurunan pun masih sama ya, berarti yang paling dekat adalah sampai dengan 20.473. Oke, mungkin ini yang bisa gue sampaikan pagi ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.